Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Setiap orang diundang menuju kesempurnaan dan mengalami persatuan dengan Allah. Salah satu jalan persatuan itu ialah hidup dalam doa yang intensif dengan Tuhan. Jalan persatuan tidaklah mudah. Kita akan berhadapan dengan tantangan, godaan, dan kemalasan dari dalam diri. Perjuangan yang tekun, sabar, dan cinta yang besar kepada Allah seharusnya bisa mengalahkan hambatan-hambatan tadi. Di atas semuanya itu, kita harus memasrahkan hidup kepada penyelenggaraan Allah. Letakkanlah seluruh kekuatan dan orientasi hidup kita ke dalam tangan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber hikmat kebijaksanaan, dengan dorongan Roh Kudus, Santa Teresia dari Yesus mengajak umat berjalan menuju kesempurnaan. Kami ingin budi kami dibimbing oleh ajarannya yang mendalam tentang dikau, dan hati kami dikobarkan menuju kesucian. Perkenankan kami mengalami persatuan yang mesra dengan Engkau, ya Bapa, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah orang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya. Tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi.
Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, perseteruan dan sikap penolakan terhadap Yesus semakin mencapai titik puncak. Yesus mengecam sikap dan cara pandang orang Farisi dan ahli Taurat sebagai tongkat estafet sikap dari nenek moyang mereka. Membangun makam para nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyang mereka dulu, dinilai Yesus tidak lain merupakan pengesahan atas sikap nenek moyang mereka yang telah membunuh para utusan Allah. Tidak cukup hanya menolak para nabi, keturunan mereka pun menolak warta Yesus yang notabene adalah utusan atau nabi agung dari Allah. Yesus juga menyadari bahwa perutusannya adalah perutusan kenabian, maka ia pun akan mengalami nasib yang sama dengan para nabi terdahulu. Akhir cerita Yesus pun sudah kita ketahui, yaitu berakhir secara tragis. Dia pun ditolak dan mati dibunuh oleh rakyat bangsanya sendiri. Kejahatan yang paling berat ialah bahwa para nabi mempersiapkan dan mengarahkan orang kepada kedatangan Kristus. Anehnya, mereka tidak menerima Kristus, bahkan menghalangi orang lain agar tidak dapat bertemu dengan Kristus. Bertolak belakang dengan sikap orang Farisi dan ahli Taurat, Santa Teresia dari Yesus yang gereja peringati hari ini justru menuntun kita pada pengenalan dan persatuan dengan Yesus sendiri. Penggambaran jiwa sebagai puri memberikan makna bangunan yang indah
mewah, berharga, mahal. Jiwa manusia terbuat dari kristal yang elok dan mahal. Kodrat jiwa manusia sangat tak ternilai harganya. Tidak rusak sekalipun manusia berdosa. Pada bagian terdalam dari puri, dalam lubuk jiwa manusia, berdiamlah Sang Raja kehidupan yang tahtanya memancarkan cahaya benderang bagi seluruh ruang batin kita. Ruangan ketujuh sebagai tempat terakhir yang dituju oleh jiwa, Allah akan menerimakan segala anugerahnya bagi persatuan dengan jiwa. Bukan penolakan terhadap Kristus, melainkan persatuan yang mesra dengan Kristus. Santa Teresia dari Yesus merangkum dalam tulisan yang sangat singkat. Dia katakan, "Solo Dios basta." Hanya Tuhan saja. Semakin kita maju dalam perbuatan cinta kasih kepada sesama, maka semakin maju pula cinta kasih kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin semakin mencintaimu dan mengalami persatuan mesra dengan Dikau. Perkenankan kami masuk lebih dalam ke puri batin kami, agar kami beroleh segala karunia yang hendak Engkau berikan. Kami pun ingin mengajak orang lain dan mengantar mereka pada perjumpaan dan persatuan dengan Dikau. Terpujilah Engkau, Tuhan yang Maha Indah dan berharga di dalam hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semakin mencintai hidup dalam persatuan dengan Tuhan di dalam keindahan doa. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.